berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat-sahabat saya yang pagi ini semuanya mungkin sudah bergabung di masing-masing kota kabupaten. Yang pagi ini sudah bergabung juga di Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio. Pagi ini kita mau ucapin dulu dong untuk para guru yang ada di seluruh Indonesia, di Jawa Timur, dimanapun kabupaten kota masing-masing. Selamat Hari Guru ya. Ini tepatnya di tanggal 5 Oktober lalu diperingati sebagai Hari Guru. Nah, meskipun kondisi sekarang ini kan tentunya berbeda ya, makanya temanya kemarin kalau ada yang sudah menerima atau mendengarkan, kalau pagi ini kita membahas terkait dengan digugulan ditiru, karena memang siswa belajar daring, gurunya jadi pusing. Inilah ya kondisi terkini, kondisi yang saat ini terjadi. Tapi ini nanti kita akan bahas bareng lebih jelasnya juga bersama pakarnya ya sahabat semua, dengan tema kita adalah digugulan ditiru. Nah, narasumber kita pagi ini yang sudah bergabung atau tersambung via Zoom, saya ingin sapa dulu bersama dengan Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Sensukum dan Pembangunan UNER. Biasa beliau minta disapa dengan sebutan Cak Parto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika, Sugeng Enjing gitu, Sugeng termasuk Enjing. khusus Kang Mas saya Ya. Ki Sutikno. Baik. Ya, Sugeng Enjing, Sugeng Rawuh wonten acara perspektif. Nah. Cocok-cocok nang Yogyakarta hadiningrat. Masya Allah, iya. Baik, nah sahabat semuanya, pagi ini selain bersama dengan Caparto, nanti kita akan juga berbincang dengan narasumber tamu kita juga. Ada Ki Sutikno, budayawan dan pamong atau juga dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Assalamualaikum, selamat pagi Ki Sutikno. Oh, suaranya belum terdengar nih, mungkin mute-nya boleh dicek dulu. Oke, belum terdengar suaranya? Baik, ya Caparto, pagi ini nanti kita mau bahas bersama tentang, ini sudah nih. Masuk. Baik, iya. Masuk Pak ya, Ki Sutikno, monggo. Ya, baik Ki Sutikno, iya, apa kabarnya? Halo, Iya, Sugeng baik. Enjang. Iya. Ki Sutikno. Nah, ini ya sinyalnya nih kayaknya yang memang terputus-putus ya. Ya, Nggih, sinyalnya ya. silakan Ki. Ya, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang atau Sugeng Enjing ya sebetulnya ya, Cak ya? Sama Nanti aja. malah Ki Sehat, Sutikno. sehat selalu. Udaranya cerah. Udaranya cerah. Waduh. Nggih. Iya. nggih. Ya, halo, Oke. apa sudah bisa Ya. ditangkap dengan bagus suara di Yogyakarta, Ki? Oh, oke. Cak Parto, pagi ini sambil menunggu bagusnya sinyal kita dengan Ki Sutikno, sekali lagi kita boleh dong sapa sahabat-sahabat kita yang ada di Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Mahardika Kota Blitar. Ada juga Cak yang saat ini bergabung dengan kita dari Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, RGR Tulungagung, dan Mahardika Bondowoso. Saya sudah disapa ini tadi kok. Bondowoso. Sampai nangis-nangis loh katanya. Saya kok nggak disebut gitu, Cak. Juga bersama Remaja Klasik Radio. Harus disebutin ya. Siapa ini? Wet Gani. Saya sudah diingatkan. Mudah-mudahan kita nanti bisa main-main ke Bondowoso biar kenal nih dengan Mahardika Bondowoso ya. Oke deh, baik Cak.
ini Hari Ya, Guru, ya, ya. kita mau belajar tuh kan, ngomongin guru jadinya belajar. Digugulan ditiru. Ditiru. Ya, ya, Iya, ya, ya. Jadi gini, maknanya bagaimana ini? sebelum ke sana, iki lah pintere produser loh Mbak Tika, ya. Iya. Pintere produser, nggawe tema dan saya mencermati, saya yakin sahabat semua mencermati kok bahwa minggu-minggu ini, Jumat-Jumat ini, selalu perspektif ini punya narasumber dari Ngayogyakarta Hadiningrat dari tlatah Mataram. Saya ingin ingatkan Mbak Tika, jangan-jangan loh, ini jangan-jangan loh ya produser ini lagi rindu Mataram. Ngerindu Mataram, Ya. atau acara kita memang secara kultural menjadi penyambung atau rekonsiliasi kultural sehubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah kisah cinta antara Surabaya dan Mataram. Ngerti ora awakmu? Ayo, Nggih. Eh, jangan-jangan sudah lupa orang, bukan soal pemberontakan wilayah timur kepada Mataram kala itu dengan peristiwa besar Trunojoyo atau Pangeran Purbaya dan Pambayun, sang jelita dari Mataram. Ngerti nggak kisah asmara Pambayun? enggak, Nggak, saya ngertinya pokoknya engkau cerita belajar. cinta. Cerita cinta Jadi, saya sendiri, Cak. maksud saya adalah bagaimana hubungan Surabaya, Pasuruan, Telata-telata Sidoarjo, Telata-telata Madura, Telata Negoro Monco Timur, itu nama wilayah kita saat itu, dengan Mataram yang berpusat di Yogyakarta di hutan Mentaok. Itu ada tragedi, ada elegi, ada misteri, dan ada cinta kasih. Semua itu menimbulkan hubungan yang dinamis, ya. Tetapi banyak nestanya, banyak nestapanya, banyak sedihnya daripada bahagianya. Dan hari ini bagi saya perspektif itu sepertinya ingin membalut itu semua, membasuh yang lusuh, ya, menjahit kembali yang terobek dan menjalin asa pengharapan ke depan bahwa Telata Timur dari Mataram ini tetap santun kepada eyangnya dari Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Iki dikai pembukaan sejarah ini pendengare biar purna paham. Ono kisah ngono to Jakno. Kalau mau dibeber nanti di seri-seri berikutnya. Hari ini, untuk itu apa? Hari ini kita belajar banyak tentang guru, teman-teman dosen. Kita ini bahkan ada regulasinya. Dulu memang guru itu digugulan, ditiru, dan itu harus disuarakan. Kalau hari ini kita dengan Ki Sutikno dari Taman Siswa, tentu ingatan kita adalah kepada Ki Hajar Dewantoro. Ki itu Mbak Tika, Ki itu sebutan, ya, Ki ini sebutan yang memang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kalau nyebut peserta didik yang laki-laki, dan beliau sendiri yang laki-laki, taman guru apa taman siswa, Ki-nya untuk laki-laki, itu dipidatokan pada Kongres Taman Siswa tahun 1956-1957, itu kongres terakhir yang dibuka oleh Ki Hajar Dewantoro yang menegaskan tidak ada Raden Ajeng, tidak ada Raden Ayu, tidak ada Dimas, tidak ada Raden Mas, tidak ada Pangeran, tidak ada Panembahan. Maka seluruh peserta didiknya saat itu nek lanang jenenge Ki, kaya aku ini berarti Ki Suparto Wijoyo. Nah, kalau perempuan tapi sudah berkeluarga namanya Nyi. Jadi Nyi Atika. Oh, Nyi Jadi, Atika. Nyi Atika, Nyi jadi Nyi. Tapi kalau nanti yang sekolah masih gadis,
masih anak-anak kita belum berkeluarga itu ni. Jadi kini nih. Oh nih, kalau ya. Karin berarti nih ya. Nih Nih Karin. Karin. Suaranya ini Karin, tapi kalau nanti itu Nyi Julia, nah, gitu. Oh Nyi Yulia ya. Nyi Dwi, atau Nyi siapa para sahabat kita, sahabat. Jadi dari sudut penyebutan ini sebenarnya Ki Hajar mengajarkan bahwa egaliter, persamaan, kebersamaan, paseduluran, tanpa jenjang urusan darah, urusan darah biru, darah kuning, darah hijau, pokoknya kabeh darah merah, kan gitu toh. Jadi ini sebenarnya satu pelajaran budaya bahwa kita masuk ke sekolah itu melepaskan seluruh atribut kita. Dok Jobo disebut misalnya aku ngono misalnya Raden Mas Suparto Wijaya ya ora pantes ya. R.A. Atika, Raden Ajeng. Nanti itu Raden Ajeng Atika misalnya, Raden Ayu Atika. Jadi itu dihilangkan memang sebutan-sebutan itu oleh Ki Hajar Dewantara untuk membangun persamaan, dan ada taman siswa juga ada taman guru. Nah gurunya dididik untuk digugu, ditiru itu ya harus mulai hari ini, berarti pelajarannya akhlak, pelajarannya budi pekerti. Untuk itu Ki Hajar Dewantara kalau kita Hari Pendidikan Nasional itu diperingati setiap 2 Mei sebagai tanggal kelahiran beliau, untuk menegaskan tentang budi pekerti. Budi pekerti itu akhlak mulia. Jadi gerakan-gerakan pendidikan kita digugu dan ditiru dari Talatah Mataram. Itu untuk nasionalis ya, untuk kaum nasionalis kita. Tapi kalau urusan keagamaan misalnya, kita juga punya acuan dari Talatah Mataram, dari Talatah Hutan Mentaok, itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan juga dari Yogyakarta, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, yang juga pendidikannya sampai hari ini berkembang luar biasa. Jadi artinya pintere produser mau, maksudku Mbak Tika, kita disuruh menoleh ke barat. Noleh Mbak, noleh ngulon ya. Menoleh ke barat itu artinya kita belajar yuk. Dari Yogyakarta ada Sri Sultannya, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk pengajaran pendidikan dengan Perserikatan Muhammadiyah, yang kita tahulah sampai hari ini kita tahu betapa besar dan berkembangnya kampus-kampus Muhammadiyah. Tak lem ngene iki syukur-syukur sering iklan ning gone tim perspektif kita. Terus apa itu? Taman siswa. Dan hari ini guru digugu lan ditiru lewat darling nek gurune pusing yo niru pusing gurune yo. Jadi siswanya ikutan pusing gitu ya, Cak. Ikuti saja perspektif di tengah berpusing-pusing kalau di Malaysia juga berjalan-jalan. Kita jalan-jalan, ayo Ci, kita jalan-jalan gitu. Jadi ya, kita sekarang memperjalankan pikiran kita, memperjalankan suara kita untuk menyapa langit, menyapa perspektif semesta ini. Siapa profesinya yang guru, disitulah inti dari pengajaran. Guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Itu filosofisnya sangat mendalam, berarti kita adalah figur. Role model bahasa saiki Mbak, bahasa arek-arek nom saiki Mbak Tika. Role model, ini teladan, contoh terbaik. Jadi kita sekarang introspeksi, apakah kita sudah mampu menjadi guru yang menandakan kita berakhlak baik, kita berperilaku bagus, berbudi pekerti luhur, istilahnya saja berbudi pekerti luhur. Nah,
begitu ya. Ya. Sampean takon, nek Baik. takon aku tadi ngobrol dewe. Nah, Ya. ini dia. Ini mau ditanyakan ini. Sebentar, sudah bergabung lagi ke Sutikno belum ya? Baik. Nah, Cak, berarti gini, kalau gugu itu digugulan ditiru gitu kan ya. Nah, terus sekarang kan kondisinya ada sekolah daring ini kan bikin guru jadi pusing gitu ya. Jadi apa nih mungkin yang bisa dilakukan guru untuk bisa lebih tenang gitu dan nggak pusing gitu dalam Ya, menjalani daring ini. Jane ya gampang jane nek ngono-ngono iku, tapi saya ingin meluaskan hati. Jadi tolong perkembangan teknologi Mbak Tika dan situasi hari ini jangan dilawan. Protes misalnya dalam batin, waduh iki piye rek kudu daring teknologi, terus gelek alasan ngene. Kalau ndak ketemu siswa langsung ku yo gak marem. Belajar iku nek nganggo mesin terus ini ki yo gak cocok. Loh, memang iya, ada tidak cocoknya, sentuhannya kurang. Kalau guru ngajar, masih ingat saya itu guru-guru SD saya, kalau nepuk-nepuk pundak saya harus ada touch. Harus ada touch. Nepuk pundak itu walah sampai saiki ku seeling, merasa digatekno, disayangi, diperhatikan. Ya, itu semua memberikan kesan keluhuran budi, tahu sopan santun. Nah, saiki touch-nya itu tidak bisa sentuhan tangan karena malah saiki jaga jarak kok ya. Jaga jarak, rajin cuci tangan ya. Jaga bermasker bisa. Nah, Itu nih. terus piye? Hati kita, pikiran kita, kreativitas kita harus menerima bahwa ini adalah realitas pendidikan yang harus kita hadapi apalagi di saat pandemi. Di saat pandemi ini, ngajarnya harus daring, tidak bisa luring. Karena kalau daring, piye carane ora pusing-pusing. Nah, untuk itu dibagi pinter ono manajemen waktu, time management kita. Saat-saat kapan kita mempersiapkan materi diukur setiap guru sekarang agak fleksibel toh. Ya. Jam-jam kuliah, jam-jam sekolah, jam-jam ngajar, nek jam siarane wis jelas koyo ngene. Malam tak moco-moco rek untuk biar nanti isok ngimbangi penyiare di acara perspektif ya toh. Mantap. Disiapno, diwoco Ya. buku-bukunya. Penggunaan daringnya juga harus dibatasi, ojo 24 jam. Siswa dan guru rajin moco grup WA, cekelan HP terus, laptopan terus. Nah. Tetap moco buku, Mbak. Moco buku. Tetap harus moco buku. Cukup menggunakan HP, menggunakan laptopnya untuk keperluan daring ini ae. Setelah itu moco buku, berkreasi, nyiram-nyiram kebun, bertanam, beraktivitas, ya toh. Ya. Nah, sing repot ini. Nah, ini dia. Sutikno sudah masuk. Sudah gabung ya. Alhamdulillah. Nggih, nah. Monggo. Nah, ini gimana perkembangan di Yogyakarta? Adem ayem lah di Yogyakarta. Rodo umek titik. Undang-undang itu ada umek titik itu. Ya ada sedikit kebakaran tapi kembali kondusif. Kami malamnya kerja bakti berseni lah, berseni kotoran-kotoran. Tadi Ki Sutikno saya buka gini, alhamdulillah acara kita ini selalu menyapa bersama dengan Ki Sutikno dari Taman Siswa. Saya sudah ceritakan soal hubungan baik antara Surabaya, wilayah Tlatah Timur dengan Mataram. Iku yo ono angete, ono ademe, ono percintaane, ono dan ini untuk teladan saya katakan nanti mohon diulas oleh Ki Sutikno ungkapan bagus dari eyang kita Ki Hajar Dewantoro adalah setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Ya kan ada ungkapan beliau semacam itu, dan itu bagaimana sekarang harus kita maknai setiap orang adalah guru
dan setiap rumah adalah sekolah. Nah itu kalau Kanjeng Nabi Muhammad yang kan memang setiap rumah adalah madrasah. Gitu. Jadi saya pikir ada satu hal yang kita sekarang musim lockdown ini justru harus kita jadikan rumah itu sekolah memang. Nah terus pundi kira-kira mengaktualisasi ajaran dari Ki Hajar Dewantara menika. Monggo Kang Mas disupikno. Ye matur nuwun. Selamat pagi teman-teman di Jawa Timur, kami dari Yogyakarta. Jadi kami asli Surabaya, Pak. Oh, mulane suarane padha logate. Alhamdulillah. Waraku halus karena ngajar budi pekerti itu, jadi ajaran hidup Ki Hajar Dewantara. Ya memang betul yang dikatakan tadi Prof. Semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Itu nilai edukasi, keinsapan dan penyadaran kepada masyarakat. Bagaimanapun keluarga adalah titik awal dari pendidikan utama. Sekolah itu sebenarnya sifat membantu, mengembangkan. Nah, masyarakat itulah yang mengimplementasikan. Ki Hajar mengatakan itu ya. Jadi sumber utama kalau dunia pendidikan itu tutpuri handayani harus ditaruh di atas, bro. Kita anak-anak muda, cara mendirikan kemerdekaan dan bagaimana? Maaf ini terbising sebelah senam ibu-ibu. Ajar yaitu Tutpuri Handayani ya. Kita pendidik atau guru atau pemimpin itu dikala tampil tidak menakutkan dan tidak menakut-nakuti. Kalau kita mendidik, kita memimpin atau kita menstimulasi anak. Yang kedua adalah freedom ya. Freedom itu memerdekakan, menyenangkan. Hendaknya pendidikan itu orang ngalahke, orang menang ning nyenengke. Memerdekakan. Apakah yang dimerdekakan itu nilai batin pada anak? Kalau batinnya sudah merdeka, otomatis pikirannya merdeka. Di situ menyenangkan nanti akan terjadi. Sopo wong sing gawe ning ngalah kalian pasti bakal dikalah kalian. Wong sing menang-menangan saka liyan bakal kawalehan kasunang-menangan. Ning urip itu kudu nyenengke wong liyan. Nah itu nilai dasar daripada pendidikan yang memerdekakan. Dan yang ketiga ini benefit ya. Pendidikan itu harus bermanfaat. Bermanfaat dan tertib. Barang siapa orang terdidik dengan baik, hidupnya akan bermanfaat dan tertib. Karena tujuannya apa? Pada jiwa merdeka, pada seseorang anak atau kepada siapapun. Jiwa merdeka itu ada 3 dimensi yang harus dipahami. Pertama kemandirian, yang kedua tak terperintah. Arti Ki Hajar menulis itu namanya swadisiplin atau daya kekuatan memerintah dirinya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah tertib itu, bro. Itu sari daripada keteladanan. Tutpuri Handayani itu. Nah sekarang ing madya Mangunkarso kita di tengah. Nah, sekarang sulit itu, anak-anak disosialisasi sulit, dimotivasi sulit, tapi kalau diprovokasi cepat sekali, cepat mau provokasi itu. Nah ini ada apa di dalam pendidikan? Kehilangan kesantunan, kehilangan cinta damai. Sebenarnya santun dan cinta damai itu adalah yang kita kembangkan di Jogja. Tapi aku melihat peristiwa kemarin sore itu ya. Waduh, aku sebagai guru yang ngeluh sedodo. Iya kok tadi koyok ngene itu. Jadi kekuatan komunikasi yang komunikatif nggak terjadi, akhirnya represif itu yang terjadi. Sopo sing memulai ya, memang demonstran anarkis merusak terus ngoyong-olok wong. Sopo to wonge dihujat-hujat kaya ngono ora mangkel. Sehebat apapun manusia pasti mangkel. Akhirnya adalah chaos itu. Nah ini nilai kesantunan hilang, nilai cinta damainya sudah terprovokasi tadi, bukan itu. Termotivasi dan itu. Paling ini nek kalau no. Tadi saya itu paling gini,
dulu pada kongres Taman Siswa yang tahun 56 yang terakhir dihadiri oleh Ki Hajar Dewantoro itu terang tadi ke sahabat-sahabat mulai panggilan Ki, Ni, sama Ni gitu kan gitu. Nah, paling ini Ki Sutikno aslinya ya kewangen diceluk Cak Tikno, ngono ya kangen. Oh iya kan. Tapi kalau diceluk Cak ini rawonku sing ngomong. Kan pengembang kuliner Jawa Timuran di Jogja itu saya. Nah, jadi aku begini, Mbak Tika, apa ini memasuki waktu iklan atau belum? Sebetulnya sudah memasuki waktu iklan, tapi saya ingin sapa dulu karena ini ada tamu spesial ya yang sudah bergabung dengan kita pagi ini karena beliau ini kan pemerhati dan juga warga Jawa Timur yang hijrah ke Jogja. Boleh kita sapa dulu, ada Pak Roni Arya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana gak muncul kan ada? Sambil sarapan rawonnya Ki Sutikno ya. Ayo neng Jogja. Loh, saya insya Allah pekan-pekan depan yang di Jogja loh, Ki. Saya nggak diajak, Cak. Ayo. Gelek soto kadipiro. Ikut, saya ikut. Sutikno tuh ahli kuliner itu teman. Pulau nomaku di Taman Siswa. Wis kontak. Ayo. Mana Mbak Tika tadi mana? Silakan Pak Roni, mungkin ada yang ingin disampaikan namanya Pak sahabat-sahabatnya. Jadi gini, Cak Ki Sutikno, memang kalau boleh semacam pendidikan darling itu kan ya memudahkan, tetapi kita juga lihat kudu ngerti lah bahasane demografi gitu kan. Demografi peta kadang-kadang sinyal itu putus, pedot gitu kan. Itu juga satu tantangan gitu. Tantangan piye carane ben ini juga bisa diatasi. Satu contoh di Sleman itu ya ada beberapa yang tidak punya HP sehingga ada terobosan gurunya juga ke rumah dan sebagainya itu. Secara realita demikian yang terjadi. Ya. Okay. Jadi silakan Caparto. Oke. Gitu Mbak. Gitu aja. Yang mau disampaikan. Juga harus dipikirkan tentunya gitu. Gitu aja Mbak. Oke deh. Baik. Ya, terima kasih Pak Roni. Nanti ketemu di Jogja, insya Allah saya diajak Cak Parto ke sana juga. Tunggu Cak. Oke. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Salam untuk keluarga di Jogja. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, nah Cak Parto dan juga Ki Sutikno, nanti kita akan lanjut untuk perbincangan atau dialog kita. Tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi dulu yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu
untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan pilbuk Sidoarjo 2020. Ya, sahabat, Suara Sidoarjo menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry. History Surabaya Entertainment HSE mengadakan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding.
Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, live music dan talk show sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan per hari dengan one gate system. Dilakukan screening di pintu masuk, juga ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Catat ya tanggalnya 16 sampai 18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Info lengkapnya bisa hubungi Sultan di 0853 3167 4404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta, persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baiklah sahabat semuanya, kita masih di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Masih bersama dengan Cak Parto dan juga Ki Sutikno. Cak Parto, ini kata Karin, Karin. Kata Karin, ada yang sudah bergabung juga nih. Baru Nitika, Karim. Sugeng Enjing. Ya. Selamat pagi Sugeng Enjing bukan ya? Bergabung? Iya, silakan Karin. Iya, Sugeng Enjing. Sugeng Enjing ya. Silakan Rin. Iya. Jadi ini sudah ada 2 orang yang bergabung dari Twitter dan juga WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Yang pertama dari F Sulistia Pramestri. Mayoritas siswa merasa Pamelia. Enggak tahu, Cak. Gabung lewat apa, WhatsApp atau Twitter? Oh, di Twitter, Cak. F Sulistia Pramestri. Mayoritas siswa merasa pembelajaran daring dirasa tidak efektif karena dalam praktiknya guru lebih dominan dalam pemberian tugas bukan penjelasan materi. Tapi di sisi lain mungkin saya bisa memahami kondisi yang dialami guru juga. Mungkin gurunya juga masih kesusahan di dalam memberikan materi dan juga memahami pesatnya kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua dari Talita di Seruni. Selamat pagi Mbak Tika, Cak Parto, dan Ki Sutikno. Mohon sharing ini. Nih Talita. Iya. Mau sharing ini, saya sebagai mahasiswa itu merasa lebih senang aslinya kalau daring. Sama juga ya dengan yang dialami adik saya yang sekarang ini duduk di bangku SMP. Awalnya itu saya ngiranya jika nanti adik saya ini bakal bosan, tapi ternyata tidak. Malah justru saya dan dia senang karena ketika belajar di rumah, kita juga bisa sambil nyambi ngelakuin aktivitas yang lain. Seketika merasa menjadi manusia yang paling multi talent. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Silakan, Cak. Ya, ini mulai dari Sulistyo dan Talita. Memang sejak awal saya katakan kemajuan teknologi, informasi, perkembangan apapun zaman ini, kita jangan menolak, tetapi kita bisa cepat beradaptasi dan berakselerasi untuk cocok. Oh, sekarang daring, mekanismenya begini. Masih proses, saya yakin ini masih proses panjang. Nih Sulistyo tadi gurunya yo sik belajar, ojo kok gurune yo dosene. Ki Sutikno sama saya apalagi termasuk generasi pilih sepuh ini yo belajar gunakno HP, laptop. Tapi kami tidak menyerah dengan zaman, tidak menyerah dengan pandemi, tidak menyerah dengan pandemik, terus ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita, bagi murid, bagi siswa, bagi mahasiswa, terus berinovasi. Dan tadi Talita malah seneng ning omah, malah iso nyambi-nyambi, yo nyambel barang, yo tambah nyambi, yo iso ngepel, bantu orang tua. Apalagi rumah-rumah saat ini malah ramai, malah meriah. Jadi kegembiraan. Jadi begini, gembira gak gembira, itu tergantung hati ya siswi. Jadi untuk itu apa? Hatinya digembirakan, pendidikan itu nyenengke. Kata Ki Sutikno, dari ajaran Ki Hajar Dewantara itu menyenangkan. Tetapi saya juga ingin menekankan begini tadi Ki Sutikno dari pendengar kita. Tadi dilihat demo-demo kita, ini tugas kita jadi guru itu tambah variannya,
tetapi bukan kok berat, tetapi kita harus bisa menempatkan peran secara proporsional dan tugas ini menjadi harus kita emban Ki Sutikno. Arek-arek ini loh setelah mendengar kata demokrasi, demo ini lu model-model, demo ini lah jadi anarkis-anarkis lah ini. Di Surabaya di depan Gerahadi kemarin kayak begitu, yang di depan yang nanti di Malioboro ya begitu, di Jakarta juga begitu, di Riau juga seru. Memang mereka bisa berargumentasi kebijakan negara jauh lebih anarkis daripada anarkisme massa. Kita bisa juga perspektifnya gitu, tapi tidak itu yang ingin kita tekankan Ki Sutikno. Kita dulu Ki, kalau diajari nenek moyang kita, nek demo itu demonya orang Jawa menurut saya adalah demo terbaik di seluruh dunia. Kenapa? Demonya itu mesti PP. Nah, ning Mataram biyen zaman-zaman dulu itu PP. Kan gitu Kang Mas ya. Jadi PP, Mbak Tika ngerti PP. Ya. Karin ngerti Karin PP. Pulang pergi. PP. Jadi kumpul semua di alun-alun ning Yogyakarta itu, nek ono keputusan Sir Sultan atau punggawa keraton berperilaku tidak pas untuk membuat kebijakan bagi rakyatnya. Rakyat ini demo tapi bukan pakai marah-marah, bahkan meneng. Demonya PP meneng. Nah sekarang sama saja. Tika, halo, dan seluruh pendengar, para sahabat kita, tiruan pelajaran leluhur kita berperilaku bagus. Nek ono ketidakcocokan itu demonya boleh, tapi demonya BP utawa meneng. Nah nek sampean bojo rodok bojone kok kurang pas, kene iki sebagai lelaki Kak Tekno, nek bojo kita langsung meneng ngono, aja kok meneng sedino, meneng sak jam. Sebagai lelaki malah bingung kita ini. Itu protes tertinggi adalah diam. Protes tertinggi adalah diam, dan itu adalah pelajaran dulu. Coba rakyat ini kalau kemarin itu belajar tentang protes yang diajarkan leluhur kita, silakan datang ke alun-alun, ke lapangan, tapi terus meneng orang lakoni apa-apa, kumpul meneng, itu lebih dahsyat pesannya. Dulu kan ngaten toh, kene opa arek saiki kene kumpul kok malah nyawat-nyawat watu, barang itu sopo sing mulang wong do sekolahan lho. Di taman siswa kita ini nggak diajarkan begitu. Nah, piye fenomena ini gimana Kang Mas? Monggo. Iya. Gini ya. Leneng aku ngajar ke arek-arek itu ono kata neng, ning, nong, nang. Ya. Neng itu artinya apa? Nah, ini. Neng itu artinya meneng. Meneng, tentram lahir batine. Nah itu sing sampean maksud. Tidak nervous. Akhirnya menjadi ning. Ning itu apa? Ning itu bening, menjernihkan pikiran. Bening, jernih pikiran kita. Mudah membedakan mana yang baik dan mana yang batil atau yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang salah, mana yang jahat. Lek salah belum tentu jahat. Tetapi kalau jahat, otomatis salah. Nah, maka kita dituntut kudu nong. Nong itu artinya hanung. Hati kita itu kuat. Batin kita kuat. Untuk mencapai cita-cita yang kita ingin raih tadi. Nah, kalau sudah neng, ning, nong, akhirnya jadilah nang. Nang kuwi apa? Nah ini lek awake dhewe biyen demo iku kaya ngono, menang akhirnya menang. Dan dapat wewenang. Dapat wewenang, berhak kuasa untuk usaha kita. Reformasi, zamannya reformasi sampai ke aku mudun, itu tidak ada kerusakan di Jogja. Dan saya memilih bagian timur, menggiring mahasiswa saya bagian timur karena saya perguruan tinggi ning Jogja bagian timur itu kenal aku kabeh. Nah, aku milih padahal saya dalam kondisi sakit waktu itu, waktu reformasi menuju titik nol itu.
Nah, saya muntah darah di depan Puro Pakualaman itu. Tapi herannya saya kok langsung sembuh. Ada apa itu? Saking Nah, di semangat. titik nol itu ada. Nah, aku merasakan, patriotisme itu koyok ngene yo. Iya. Patriotisme itu koyok ngene yo. Untuk mencapai tujuan cita-cita lek nggone dhewe merdeka atau mati. Lah anak-anak saiki itu bukan merdeka atau mati tapi milih atau gitu loh. Nggak jelas ya. Nah, inilah yang harus yang unik ya. Ini ajaran-ajaran Ki Hajar yang unik kan. Maka kudune ya unik dan abadi, Cak. Apa ya? Abadi. Di era yang unik tadi ya. Neng ning nong nang itu senjata untuk belajar daring itu apik ya. Nggih. Loh, putuku lho. Sekarang pegang HP semua. Dan dia belum bisa jalitung, tapi sudah bisa mengoperasionalkan. Nah, aku ngene Cak ngomongnya. Kalau Ki Hajar itu membagi 3 pendidikan, satu alam keluarga rumahnya, alam perguruan sekolahnya, dan alam pemuda yaitu masyarakat. Romo Mangunwijaya dengan Ahmad Dahlan itu menciptakan alam pendidikan yang keempat yang disebut alam tempat-tempat ibadah. Tapi sekarang ada alam pendidikan yang kelima menurut Ki Sutikno. Iya. Apa itu? Daring. Depeng sing tak cekeli lho. HP. Daring. Dulu anak-anak nggawa HP dilarang. Sekarang wajib. Dulu nonton TV dilarang waktu jam belajar masyarakat tuh. Sekarang wajib. Semua terbalik. Nah, tinggal sekarang adalah orang jika kita arif dan bijak di dalam diri kita, maka kita akan berwibawa di luar. Kewibawaan kita ditentukan kearifan dan bijakan. Ini loh, Cak. Wah, Dari luar pertanyaan biasa. Ini Pak Cantik tadi. Seluruh sahabat perspektif tepuk tangan. Iya, keren. Ini dapat ilmu lagi nih, neng ning nong nang gitu ya. Jadi ya neng neng nong nang. Oke. Neng ning nong nang. Neng nong nang. Juga belajar Mbak Tika, ono demung kan ngono. Jadi ini ono gamelan itu dipelajari, gamelan itu ya pendidikan luar biasa. Oke. Baik, Cak Parto, ada pertanyaan bukan pertanyaan ini ya, lebih ke sharing ya dari Bu Yulia. Nyi Yulia nih yang Nyi Yulia nih, aduh Bu Yulia sudah dikangeni Cak Parto setiap hari nih ya. Kalau katanya tak boleh. Pertama, ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua bapak-bapak, ibu-ibu guru seluruh Indonesia. Saya sangat setuju sekali dengan saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dijelaskan dan dijabarkan oleh Profesor Suparto dan Bapak Ki Sutikno. Ada Bapak Ki Sutikno bahwa seorang guru tidak hanya membuat siswa-siswanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara akhlak atau budi pekerti, cerdas beretika dan mempunyai kesantunan. Semua itu menjadi tanggung jawab orang tua dan guru untuk mengajarkan pada putra-putrinya tentang pendidikan yang baik secara akademik maupun akhlak. Oke, gitu aja. Terima kasih sebelumnya. Matur nuwun, matur sembah nuwun, Mbak Yuli. Jadi saya nanti yang teknis pelajaran ini saya serahkan pada Ki Sutikno. Nek wis Ki ku aja atik bapak rek. Padha karo nyeluk. Iya bener itu. Gus Dur masa diceluk Bapak Gus Dur. Ngono kae Gus iku ya sudah mewakili bapak. Pelajaran iki pelajaran Nyi Yulia, mari kowe ojo ngambek lho. Tak kangeni lho, tetep tak kangeni. Tetep dikangenin ini ya Bu Yulia. Ya saya duwi barang iki duwe guru muncul iki. Iya, belum. Pak Zaki juga belum muncul ini Pak Muzaki. Pak Muzaki biasa itu muncul. Nah, gini. Belajar pada leluhur itu dahsyat ya. Ada pelajaran menarik bahwa hidup itu harus berani mengubah diri. Dalam bahasa arek saiki ku berakselerasi. Nah, coba dulu itu Mbak Tika dulu itu Ki Hajar ini kan dikenal dengan 3 serangkai. Kenal nggak? 3 serangkai. Masih eling ora? Aku kuatir arek saiki ku, Cak.
Gak ono mana gak eling ono 3 serangkai, bahkan dulu itu ono penerbit ya 3 serangkai. Iya, kalau penerbit ingat. Nah, sekarang 3 serangkai itu kan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu juga beliau melepaskan atribut-atribut keneratan nama aslinya. Untuk merubah diri, dihilangkan panggilan Raden Mas, dihilangkan Raden Ajeng, dihilangkan Raden Ayu, karena sudah masuk taman siswa itu seluruh siswa tidak boleh membawa atribut ras, tidak boleh membawa atribut apapun kecuali adalah mituhu marang guru. Nah, kemudian Dawes Dekker itu juga merubah nama dalam pembelaan ini Setia Budi. Jadi budi yang setia. Budi setia ini penting, berarti gak ono khianat, Mbak. Tetap istiqomah. Jadi siswa tetap nek daring wajahe ketokno. Wajah diketokno, aja diketokno gambare tok. Kena apa kok wajah diketokno iku ya akhlak, itu budi pekerti, sopan santun. Guru ngajar ngotot kaya aku dan Ki Sutikno iki gak ngerti ya siswa kita, Cak. Mek masang foto tok misale arek-arek kurang toto, kurang kromo nungkak duga ngono jare. Sopan santun itu Mbak Tika termasuk gini, tampil andai saja mengkene Mbak Tika itu sebagai penyiar dilihat no foto tok iku ya kurang toto, kurang kromo, kurang budi. Ini mulanya apa? Diajari Mbak Yulia, diajari bahwa anak-anak kita, cucu kita, adik-adik kita nek belajar daring boleh daring, tapi tetap menyapa guru, tetap andap asor ning guru, suaranya tidak lebih keras dari suara sang guru. Dulu itu begitu pelajaran kita, ono guru lewat iki kene sepedaan medun dulu itu, Cak ya. Kita ini turun menghormati. Saiki malah sepeda kendaraane gurune disalip karo siswae. Wah, arek-arek iki. Nah, yuk sekarang kita kembali kepada ajaran leluhur kita dengan budi pekerti. Nah, tugas ini terus pundi? Ya. Nggih Ki Sutikno, kita harus sengkuyung hal-hal semacam ini. Monggo Ki. Iya. Iya. Ini loh, ya. Pendidikan itu usaha kebudayaan. Ya, bagus. Pendidikan itu usaha. Ya, itu adalah taman persemaian budaya. Kita harus makanya kalau pendidikan tidak boleh berpisah dengan kebudayaan. Nah, ini yang penting. Mau kita bawa kemana? Aku Cak wong Surabaya nggawe taman pinter ning Surabaya, ning Jogja, ning Senopati. Wah, aku padahal ning Jogja rono terus yang kemarin. Itu taman pintar. Lah iya. Inisiatornya kebetulan saya. Itu 4 kata yang saya buat. Deleng. Aku iku karo toko-toko bukune kene akeh sing kenal iku. Pokoke sak nomor-nomor HP-ne duwe kabeh. Itu yang saya bangun pertama adalah plasma sentra buku dulu ya. Deleng, niteni, niroke, nambahi. Itu Puspa Iptek. Melihat, menyentuh, mencoba. Barang siapa orang itu masuk taman pinter, itu wis daring sudah saya awali 2005 itu. Anak-anak daring asik belajar di situ. Dia mencoba melihat apa yang dia lihat, terus dititeni, terus ditirukan. Dia mencoba menjadi peneliti baru. Terus setelah ditiru, ditambahi dengan gaya mereka. Nah, inilah penemuan-penemuan baru. Di situ ada kata abadi Thomas Alva Edison dan Ki Hajar itu kelemahan dan kelebihan. Kelemahan itu bukan suatu kelemahan. Jika diketahui itu kan, ini loh daring ini bisa di situ. Tapi kalau kita punya kelebihan itu tidak dioptimalisasikan, maka kelebihan itu berubah menjadi kelemahan. Ini anak-anak tahu, kalau
taman pinter itu tak gitu, tak guiding seperti itu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, dua itu cuma dua sisi, jika maka saja. Contoh ya Cak ya, ada lagi yang saya ingin paparkan, yang saya ingin adik-adik ini. Ini kepada guru-guru, ini kebetulan hari guru. Nah, hidup itu rangkaian keteladanan ini yang penting, berguru kepada keteladanan. Anda jika maka aja hidup itu. Jika orang tua atau guru atau pemimpin banyak mencela, maka nah ini contohnya kasus kemarin itu, Pak. Mungkin kita itu banyak mencela anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi belajar memaki, menghujat, melempar, guru mengajar, murid diajar. Nah, jika orang tua atau guru banyak bersikap mudah mencemooh, ini guru loh, bersikap mencemooh, maka anak murid kita belajar rendah diri. Ya wis sak ngarepmu. Hati-hati. Karena bahasa, lagu dan cerita serta sikap kita itu selalu dilihat. Jika orang tua atau guru mengembangkan dengan sikap permusuhan, nah apa yang terjadi? Anak murid kita akan belajar berkelahi. Di sini, ini juga kalau di Jogja, waktu ada perubahan rame-rame itu tentang keistimewaan itu tidak ada kebijakan. Itu anak-anak cuma menyanyikan dari Jogja untuk Indonesia. Aku melu, kebetulan aku yang memakan musik dengan hip hopnya itu, anak-anak itu. Senangnya itu ya. Urip itu aja malah kelian Bambung ini. Nah, jika orang tua atau guru mengembangkan dengan sikap perempuan ini tadi bahayanya di situ. Iya. Baik. Nah, ada lagi yang unik ini. Jika orang tua atau guru mudah menghina, hati-hati menghina, maka anak kita akan belajar menyesali diri. Jadi hidup ini ditentukan oleh dua jika maka itu, hukum kausalitas itu, sebab akibat. Hati-hati. Dari kata-katamu akan terukir peristiwa yang akan terjadi. Maka kita harus santun, ramah, romantis. Santun, ramah, dan romantis. Keren-keren. Pokoknya pekan depan aku ning Jogja langsung Kisutikno tak kontak. Mbak Tika, Iya. Apa yang dipaparkan Kang Tikno? Loh, sudah tak cetak loh Kang. Oh ya? Jadi, nah ini jadi soalnya ibu anak-anak iki urusan psikologi pendidikan. Jadi akhirnya aku ngapal no Doroti lo ini, akhirnya tak apal no. Ternyata frekuensi kita nah, ketika ini harus dibaleni, nanti khusus cara mendidik anak dengan ajaran tadi. Alhamdulillah. Itu harus disuarakan. Harus terus disuarakan. Karena apa? Suara yang terus-menerus akan menjadi ruh dari kita, tapi kalau suara terputus-putus ono gangguan daring iki mau. Baik. Iya, karena waktunya juga sudah habis untuk pagi ini. Terakhir mungkin silakan Cak Parto, tadi sudah ditutup dengan apa tadi? Yang 3 hal tadi ya? Apa tadi? Karin. Romantis. Romantisnya aja yang diingat. Iya. Ki Sutikno, boleh diulang sekali lagi dong 3 hal tadi yang terakhir, apa ini yang harus dipesankan tadi? Kang Sutikno, yang tadi romantis. Putus. Enggak. Oh ya, sudah deh. Baik, silakan Cak Parto yang ditutup nih, silakan. Para sahabat semuanya, jangan pernah lelah untuk terus-menerus berikhtiar. Guru itu adalah teladan terbaik. Ucapan kita, tingkah laku kita itu selalu diamati oleh anak didik. Marilah kita berperilaku, berusaha untuk selalu baik. Untuk itu apa? Dulu lagu-lagu dan tembang-tembang Jawanya adalah kumpulono wong kang soleh, kumpulono wong kang berbudi pekerti,
kumpulono pada orang yang apa gelem nyenengke sesamanya. Jadi wong apik iku wong sing iso nyenengno tangga. Nah, nek tanggane iso disenengno, keluarga iso disenengno, maka negara iki seneng kabeh. Insyaallah kita ketemu Jumat depan dan saya juga tambah penasaran untuk selalu nanti mampir kalau ke Jogja ini. Saya penasaran rawonnya. Iya. Mudah-mudahan saya dapat tiket. Mudah-mudahan saya dapat tiket dari apa pimpinan nanti untuk ikut Cak Parto ya ke Jogja. Wis pokoknya langsung gak tiket wong saya. Iya, nanti saya numpak bareng wis tak. Nanti tak suruh jemput driver dari Sidoarjo berangkat wis. Oh, yes. Siap. Baiklah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi ilmunya, sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang juga menyimak perbincangan kita pagi hari ini. Ki Sutikno, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam untuk semua keluarga yang ada di Jogja. Dan ditunggu nanti kalau memang mampir atau pulang kangen ke Jawa Timur lagi ya. Terima kasih. Kita tunggu. Pokoknya yang Surabaya wajib mampir nih nggonku. Nah, itu dia. Mbak Yuku nih Sidoarjo kabeh. Oh, di Sidoarjo semua ya, Bos. Bener nanti. Mampir ke Suara Sidoarjo. Baik. Ya, Ki Sutikno terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, Cak Parto terima kasih juga Cak Parto. Sampai jumpa ya pekan depan insyaallah. Assalamualaikum juga untuk Cak Parto. Baik, ya dan sahabat demikian perbincangan kita di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Kita sudah berbincang dengan Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga Ki Sutikno, budayawan dan pamong atau dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, dan juga RGR Tulungagung. Saya juga ingin sapa dulu yang bergabung juga pagi ini, jangan sampai ada yang terlewatkan dari Mahardika Bondowoso, Remaja Klasik Radio, dan sahabat semuanya ikuti terus ya program Perspektif, insya Allah akan selalu hadir pekan depan di hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah sekarang sudah ada jam 8 pagi, waktunya saya ajak Anda juga untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.